Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 5971 Peningkatan Kekuatan yang Cepat. Ugh. David mengeluarkan raungan yang merupakan campuran rasa sakit dan ekstasi. Banyak luka berdarah langsung muncul di permukaan tubuhnya, tetapi dengan cepat disembuhkan oleh kekuatan kekacauan, dan kemudian terbuka kembali. Dantiannya terasa seperti akan meledak, dan bintang purba 4 warna itu benar-benar tenggelam dan tersapu oleh gelombang energi purba yang kacau. Ini bukanlah integrasi yang lembut, melainkan penyerapan dan pembentukan ulang yang mendominasi. David merasakan kesadarannya melayang di tengah kekacauan yang tak terbatas, seolah-olah ia telah menjadi setitik debu di awal alam semesta, menyaksikan berkumpul dan tersebarnya nebula, kelahiran dan kematian galaksi, dan merasakan gelombang kekuatan paling purba. Tubuhnya, meridiannya, tulangnya, organ dalamnya, bahkan setiap tetes darah dan setiap selnya sedang dicuci, diubah, dan disublimasikan secara gila-gilaan oleh kekuatan paling purba ini. Kekuatan abadi yang kacau di dalam dirinya tampaknya telah bertemu dengan seorang raja, bersorak dan dengan cepat berasimilasi serta memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan 5 elemen, esensi sejati api bumi, dan garis keturunan naga emas, di bawah dampak absolut dari asal mula ini, penolakan dan penghalang asli secara paksa dihancurkan, dan mulai menyatu menuju asal mula kekacauan di pusat dengan kecepatan lebih cepat dan dengan cara yang lebih dalam. Bintang purba 4 warna itu tidak runtuh dalam arus yang kacau. Sebaliknya, tampaknya ia telah menerima nutrisi yang paling berharga, ukurannya bertambah lagi, cahayanya semakin terang, dan keempat warnanya semakin pudar. Lambat laun, warnanya berubah menjadi abu-abu yang kabur dan tak jelas, dan struktur internal bintang itu menjadi semakin kompleks dan misterius, seolah-olah benar-benar berevolusi menjadi dunia kacau yang mini. Kultivasinya, yang awalnya kokoh di puncak peringkat kelima alam dewa surgawi, hancur satu demi satu seperti kertas di bawah hantaman kekuatan yang mengerikan ini. Tingkat ke-6 Dewa Abadi. Tingkat menengah peringkat ke-6 alam Dewa Abadi. Tahap akhir dari peringkat ke-6 alam Dewa Abadi. Tingkat ke-7 alam abadi surgawi. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya tetap berada di tahap awal peringkat ke-7 alam Dewa Abadi. Namun ini hanyalah peningkatan energi. Transformasi sejati terletak pada esensi hidupnya, esensi kekuatan, dan lompatan dalam pemahamannya tentang Dao Agung. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya benih asal kekacauan secara bertahap memudar, akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh David dan menghilang. Gejala-gejala aneh pada tubuh David berangsur-angsur mereda. Dia tetap berdiri di sana, matanya terpejam. Namun, seluruh sikap dan perilakunya mengalami perubahan drastis. Ketajaman yang dulu dimilikinya kini telah menjadi lebih terkensali dan mendalam, seperti kolam kuno tanpa dasar. Kulitnya sebersih dan sehalus giok, dengan cahaya lembut yang memesona. 5 elemen dan pola api bumi di punggung tangannya telah menghilang, digantikan oleh tanda pusaran kacau yang sangat samar, hampir tak terlihat, dan berputar perlahan di telapak tangannya. Rambutnya bergerak tanpa tertiup angin, ujungnya tampak diwarnai dengan warna yang acak-acakan. Ketika ia membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang penciptaan dan kehancuran bintang-bintang terlintas di hadapannya, sebelum kembali ke keadaan yang dalam dan tenang. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi kekuatan fisiknya saja menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah tekanan yang sangat besar. Di dalam tubuhnya, energi primordial yang telah berubah menjadi bintang kacau, perlahan berputar, memancarkan kekuatan yang tak terbatas namun terintegrasi sempurna. Keempat kekuatan kekacauan, 5 elemen, api bumi, dan naga emas kini telah menyelesaikan pemurnian kebenaran tahap awal. Dengan kekacauan sebagai fondasinya, mereka telah menyatu sempurna tanpa hambatan apapun dan dapat beroperasi sesuka hati. Sebuah perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhku. Panggilanah. David menghembuskan napas panjang yang terasa pengap, bahkan membawa nuansa samar dan kacau yang bertahan lama. Dia tahu bahwa perjalanan ke gua ini telah menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang dia harapkan. Dia tidak hanya menerima warisan seorang kultivator ki kuno yang menunjuk langsung ke Jalan Agung, tetapi dia juga menyatu dengan benih asal kekacauan, menyelesaikan perubahan kualitatif awal dalam kekuatannya dan menembus 2 tingkatan dalam kultivasinya. Pada saat ini, Raja Iblis Awa Merah juga dengan hati-hati membawa rumput 9 lubang yang memancarkan cahaya jiwa yang lembut, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tertahankan. Aku mendapatkannya. Aku benar-benar mendapatkannya. Dengan ini, aku bisa menyelamatkannya. Ketika melihat perubahan David, dia semakin terkejut. Kau tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tingkat kultivasimu.
Alam Dewa Surgawi tingkat 7? Bola cahaya itu sebenarnya apa? David tersenyum tipis, senyumnya memancarkan aura otoritas dan ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Sebuah keberuntungan. Senior, selamat atas tercapainya keinginan Anda. Kami juga harus pergi sekarang. Warisan di sini telah diperoleh, dan tempat tinggal gua ini kemungkinan akan segera ditutup atau menjadi tidak stabil. Seolah untuk menguatkan kata-katanya, seluruh gua mulai bergetar sedikit, dan mural kuno di dinding batu dengan cepat meredup. Kerangka sang pemurniki bernama Hong Yuan juga berubah menjadi debu kristal dalam hembusan angin lembut, menghilang ke dunia dan hanya meninggalkan jejak samar di tempatnya. Berjalan, keduanya tak berani menunda dan segera kembali melalui rute yang sama. Perjalanan ke sana sulit, tetapi perjalanan pulang jauh lebih lancar, dan cobaan serta kesulitan itu tidak terulang lagi. Ketika mereka bergegas keluar dari gua dan kembali ke surga itu, mereka mendapati bahwa seluruh ruang surga mulai menjadi tidak stabil. Retakan muncul di langit, tumbuh-tumbuhan layu dengan cepat, dan makhluk-makhluk spiritual berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Mereka tak berani berlama-lama. Dengan kekuatan yang meningkat dan persepsi ruang yang lebih tajam, mereka menemukan simpul spasial yang sangat tidak stabil dari mana mereka berasal dan melompat dengan sekuat tenaga. Teleportasi menakjubkan lainnya. Ketika keduanya kembali ke daratan dan merasakan energi kacau di tepi kehampaan yang familiar itu, mereka berdua menghela napas lega. Jika dilihat ke belakang, area yang terdistorsi tempat mata reruntuhan berada telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Semuanya sudah berakhir. Melihat rumput jiwa ilahi 9 lubang yang dijaganya dengan hati-hati di tangannya, Raja Iblis Awan Merah dipenuhi emosi. David merasakan gelombang kekuatan baru di dalam tubuhnya, menatap ke arah aula jalan jahat, matanya tajam seperti pisau, dan bintang-bintang kacau perlahan berputar di dantiannya. Saatnya kembali. Lalu selesaikan urusanmu dengan aula jalan jahat. Keduanya saling bertukar senyum, lalu berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lembah tempat aliansi bersembunyi. David kini sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Zhan E dan Sui Youming. Bab 5973 Gesekan Santai. Namun, Zhan E menjadi semakin waspada, kita tidak boleh lengah. Anak ini aneh. Dia mampu pulih begitu cepat dari serangan balik busur Raja Ilahi. Dia pasti mengalami kejadian luar biasa. Terlebih lagi, dia berani datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri. Dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Dia berpikir sejenak, lalu mencibir, namun, mereka datang tepat pada waktunya. Ketiga penjaga reinkarnasi yang dianugerahkan oleh Sang Dewa perlu diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Kirimkan perintah untuk mengaktifkan formasi pelindung gunung dan kumpulkan semua kultivator yang telah berjanji setia kepada kita di luar gerbang gunung. Aku akan menghancurkan para pengkhianat ini di depan semua orang, agar semua orang di 12 langit mengetahui konsekuensi dari menentang gerbang reinkarnasi. Ya? Setengah jam kemudian, di luar gerbang kuil jalan jahat. Sekumpulan besar petani berkumpul seperti gelombang pasang, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka adalah para kultivator dari berbagai penjuru yang tertarik ke gerbang reinkarnasi, dan sekarang, di bawah komando aula jalan jahat, mereka membentuk tembok manusia. Di atas gerbang gunung, Zhan E dan Sui Youming berdiri di udara, dengan 3 penjaga reinkarnasi dan puluhan tetua elit yang tersisa dari aula jalan jahat di belakang mereka. Sosok hantu gerbang reinkarnasi muncul dan menghilang di atas altar, memancarkan lingkaran cahaya abu putih yang memperkuat kehadirannya yang mengesankan. Ketika David dan kelompoknya tiba, seolah-olah melangkah di udara, dan muncul di luar gerbang gunung, kedua pihak menampilkan kontras yang mencolok. Di satu sisi terdapat pasukan berjumlah 10.000 orang, momentum mereka sangat kuat dan niat membunuh mereka sangat terasa. Di satu sisi hanya ada beberapa lusin orang, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura tenang dan terkendali. Terutama David, yang baru berada di tingkat ke-7 alam dewa surgawi, tampak menjadi pusat dari seluruh dunia. Semua cahaya, suara, dan bahkan hukum alam tampak sedikit condong ke arah lokasinya. David. Suara Zhan E, seperti desisan ular berbisa, bergema di langit, aku tak pernah menyangka kau akan berani mengorbankan nyawamu dengan sukarela. Sepertinya serangan balik dari busur Raja Dewa terakhir kali gagal membunuhmu, memberimu kesalahpahaman yang tak beralasan. Sui Youming mencibir, nak, lengan baruku kebetulan butuh pengorbanan. Kepalamu sempurna. Menghadapi ejekan mereka, David tetap tenang seperti sumur yang tak bergerak, bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya,
Mereka mengalihkan pandangan. Mereka ketiga penjaga reinkarnasi di belakang mereka, dan bayangan samar gerbang reinkarnasi di altar yang lebih jauh. Hanya 3 boneka. Dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh semua orang. Dewa reinkarnasi tampaknya tidak terlalu menghargaimu. Lancang. Wajah Zhan E memerah. Kau berani berbicara begitu sombong bahkan saat kau akan mati. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kita. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, penjaga reinkarnasi, bunuh. Berdengung. Ketiga penjaga reinkarnasi, yang tadinya berdiri diam, secara bersamaan memancarkan cahaya abu putih di pupil mata mereka. Tidak ada raungan atau lolongan, mereka hanya melangkah maju secara bersamaan. Ledakan. 3 berkas cahaya abu putih melesat ke langit dari sana, saling berjalin di udara membentuk susunan cahaya segitiga yang sangat besar. Di dalam pancaran cahaya itu, energi reinkarnasi melonjak seperti gelombang pasang, berubah menjadi hantu-hantu abu putih tak terhitung jumlahnya berupa rantai, pedang, dan palu raksasa, yang menghantam David. Setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan dari dewa tingkat 2, dan juga membawa karakteristik unik erosi dan asimilasi dari kekuatan reinkarnasi. Bahkan sedikit saja ki reinkarnasi akan merasuki tubuh kultivator biasa, menyebabkan mereka secara bertahap kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka. Para Wansiu yang menyaksikan dari bawah semuanya tersentak kaget. Apakah ini kekuatan para penjaga reinkarnasi? Itu menakutkan. Tidak heran jika Aula Jalan Jahat berani bersikap begitu arogan. Jin Buhuan dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius dan tanpa sadar menggenggam erat senjata sihir mereka. Gabungan serangan dari ketiga boneka ini sudah hampir setara dengan dewa tingkat atas level 4. Namun, dihadapkan dengan serangan dahsyat ini, David hanya mengangkat tangan kanannya. Dengan jari-jarinya yang terentang, tanda pusaran kacau yang samar di telapak tangannya sedikit bercahaya. Membubarkan. Hanya satu kata. Tidak ada kemegahan yang menggemparkan, tidak ada kecemerlangan yang mempesona. Berpusat di telapak tangan David, lapisan riak abu-abu, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, menyebar. Di tempat riak air itu lewat, pemandangan aneh pun terbentang. Rantai-rantai abu putih, pedang, dan hantu palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan dari langit meleleh dan hancur tanpa suara saat menyentuh riak abu-abu, seperti es dan salju di bawah sinar matahari. Itu tidak hancur berkeping-keping, tidak dinetralisir, melainkan seolah-olah telah dihapus dari keberadaan hingga ke intinya. Seiring dengan gelombang energi reinkarnasi di dalam susunan cahaya segitiga, energi itu dengan cepat menipis dan menghilang di bawah sapuan riak abu-abu. Apa? Zhan E dan Sui Youming sama-sama tersentak kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah serangan gabungan dari 3 penjaga reinkarnasi tingkat 2 di alam abadi atas. Bahkan di puncak karir mereka tetap perlu ditangani dengan serius. David benar-benar menetralisirnya hanya dengan satu kata santai. Bagaimana ini mungkin? Para Wansiu yang menyaksikan dari bawah tercengang, dan suasana menjadi hening mencekam. Banyak kultivator yang sebelumnya penuh percaya diri di Aula Jalan Jahat mulai goyah pada saat ini. David menarik tangannya, pandangannya akhirnya tertuju pada Zhan E dan Sui Youming. Nadanya masih tenang. Jika ini yang kalian andalkan, maka sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan membuat tebasan ringan di udara ke arah tempat ketiga penjaga reinkarnasi berada. Pemisahan cahaya kekacauan. Mendesis. Seberkas cahaya abu-abu tipis memancar dari ujung jari David. Cahaya itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, seolah-olah telah melampaui batasan waktu. Ia melesat tanpa suara melintasi kehampaan, meninggalkan retakan hitam yang bertahan lama di ruang angkasa, dengan arus kacau mengalir di sekitar tepinya. Ketiga penjaga reinkarnasi itu tampaknya merasakan ancaman mematikan dan secara bersamaan melepaskan ki reinkarnasi terkuat mereka, menciptakan lapisan demi lapisan penghalang abu putih di depan mereka. Cahaya di mata mereka berkedip-kedip liar saat mereka mencoba mengunci target pada cahaya abu-abu dan melancarkan serangan balik. Namun, itu tidak berhasil. Cahaya abu-abu menyentuh penghalang pertama. Engah. Penghalang itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Serangkaian suara, "Poof," lembut terdengar saat cahaya abu-abu menembus semua penghalang dengan kekuatan yang tak terbendung, lalu melayang ringan di tengah tubuh ketiga penjaga reinkarnasi.
Waktu seolah berhenti sejenak. Saat berikutnya, klik, klik, klik. Gerakan ketiga penjaga reinkarnasi itu membeku secara bersamaan. Mereka menunduk melihat tubuh mereka dan melihat retakan abu-abu tipis yang membentang dari dahi hingga perut mereka. Kemudian, retakan itu semakin melebar. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 penjaga reinkarnasi yang sangat kuat, setara dengan peringkat kedua alam abadi atas, meledak secara bersamaan. Itu bukanlah ledakan, melainkan, seperti patung pasir yang lapuk, ia hancur menjadi bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik ini kemudian dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan kekacauan yang tak terlihat, bahkan tidak menyisakan setitik debu pun. Kesunyian. Keheningan yang mencekam. Di dalam dan di luar gerbang gunung, puluhan ribu kultivator, termasuk para tetua dari aula jalan jahat dan jin buhuan serta yang lainnya, semuanya membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. 3 boneka di peringkat kedua alam abadi atas begitu saja hilang? 1 langkah? Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai gerakan, itu hanya gesekan biasa. Tingkat kekuatan ini sebenarnya seperti apa? Peringkat ketiga alam abadi atas? Peringkat keempat? Atau bahkan lebih tinggi? Bab 5974 menghancurkan. Ekspresi wajah Zhan E dan Sui Youming membeku sepenuhnya, dari terkejut menjadi ngeri, dan kemudian menjadi ketakutan yang tak terkendali. Mereka akhirnya mengerti maksud David dengan, ini bisa berakhir sekarang. Ini bukanlah kesombongan, melainkan pernyataan fakta. Sekarang giliranmu. David mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu, matanya masih tenang, tetapi terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Blood Netherworld meraung histeris, kau pasti menggunakan sihir jahat. Kau mempermainkanku. Matilah. Dia menjadi benar-benar gila, tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, dan mengerahkan 70% dari 9 seni iblis Nether yang telah pulih hingga batas maksimalnya. 9 alam bawah, 10.000 hantu melahap surga. Gemuruh. Di belakang Sui Youming, bayangan gelap dari alam bawah terbentang, dari mana sosok-sosok hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan lolongan yang menyayat hati, dan menyerbu ke arah David. Setiap sosok hantu mengandung kekuatan mengerikan yang mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup. Ini adalah kartu truf Sui Youming. Begitu digunakan, dia juga akan menderita akibatnya, tetapi dia tidak peduli saat ini. Pada saat yang sama, Zhan E menyadari bahwa dia berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati dan tidak berani menahan diri sedikit pun. Reinkarnasi dan nirvana, semua fenomena kembali kepada ketiadaan. Dia membuat segel tangan, dan bayangan gerbang reinkarnasi di belakangnya bergetar hebat, menyemburkan sejumlah besar energi reinkarnasi berwarna abu putih. Energi reinkarnasi ini mengembun menjadi bola mata besar berwarna abu putih di depannya. Bola mata itu terbuka, dan seberkas cahaya penghancur yang mengandung makna sebenarnya dari pemusnahan dan kembali ke ketiadaan melesat ke arah David. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai membusuk dan runtuh. 2 ahli alam abadi yang perkasa melancarkan serangan putus asa, jauh melampaui kekuatan gabungan dari 3 penjaga reinkarnasi sebelumnya. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh puncak samsara bergetar. Menghadapi serangan dahsyat ini, David akhirnya menjadi serius. Dia melangkah maju. Hanya 1 langkah. Berdengung. Berpusat padanya, sebuah area abu-abu dengan diameter 100 kaki tiba-tiba terbentang. Di dalam wilayah tersebut, energi kacau mengalir, bumi, api, air, dan angin berevolusi, kelima elemen berputar dan lenyap, dan bayangan naga emas pucat melayang dan melantunkan mantra. Ini bukan sekadar domain pelindung biasa, melainkan dunia kacau mini yang baru lahir. Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi, alam kekacauan, yang tercatat dalam pemurnian ki sejati dari kekacauan primordial. Meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, keunggulan inherennya jauh melampaui para immortal biasa. Sosok-sosok gaib yang tak terhitung jumlahnya bergegas memasuki alam yang kacau, seperti ngengat yang tertarik pada api, dan seketika tercabik-cabik serta diasimilasi oleh energi kekacauan, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alam tersebut. Berkas cahaya yang mewujudkan reinkarnasi dan pemusnahan melesat ke alam tersebut, tetapi hanya menyebabkan alam itu sedikit bergelombang sebelum dengan cepat terurai oleh siklus 5 elemen, dimurnikan oleh api sejati dari api bumi,
dan dilahap oleh energi kacau. Sekarang giliran saya. Suara David bergema di alam itu, setenang biasanya. Dia mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan menunjuk ke udara ke arah tempat Sui Youming dan Zhan E berada. Kekacauan kembali ke satu. Di ujung jari, setitik cahaya abu-abu mengembun. Itu bukanlah cahaya abu-abu biasa, melainkan kekuatan primordial kekacauan yang terkonsentrasi hingga ekstrim, yang mengandung kekuatan besar untuk menciptakan dunia dan mengembangkan segala sesuatu, serta kekuatan penghancuran. Untuk kembali ke kekacauan dan memusnahkan segalanya. Cahaya abu-abu itu meninggalkan jarinya tanpa suara. Namun kemanapun ia lewat, ruang angkasa berubah menjadi kehampaan, menampakkan kegelapan tanpa dasar di baliknya. Waktu berputar di sekelilingnya, cahaya ditelan olehnya, dan bahkan hukum alam pun gemetar di hadapannya. Pupil mata Sui Youming dan Zhan E menyempit hingga ukuran maksimal, bayangan kematian menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mereka dengan panik mengaktifkan semua pertahanan mereka. Perisai 9 iblis dunia bawah, penghalang reinkarnasi, harta sihir kelahiran mereka, lapisan demi lapisan cahaya spiritual pelindung bersinar seolah-olah tanpa biaya. Namun, dalam menghadapi penyatuan kekacauan, semua upaya menjadi sia-sia. Engah. Suara yang ringan dan lembut. Cahaya abu-abu itu menembus semua pertahanan, seperti pisau panas menembus mentega, tanpa halangan apapun. Kemudian, ia memasuki alis Sui Youming, melewati bagian belakang kepalanya, dan melesat ke dada Zhan E, lalu keluar dari belakang. Waktu seolah berhenti. Kegilaan, keganasan, dan ketakutan di wajah Sui Youming semuanya membeku. Dia menunduk melihat dadanya, di mana tidak ada luka, tetapi bintik abu-abu kecil dengan cepat menyebar di antara alisnya. Kemanapun titik abu-abu itu lewat, tubuh fisiknya, jiwa iblisnya, kekuatan sihirnya, vitalitasnya, semuanya secara permanen kembali menjadi ketiadaan, berubah menjadi energi kacau yang paling purba. Tidak itu mungkin. Ia berhasil mengucapkan 3 kata, dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dimulai dari kepalanya dan berjatuhan, hanyut terbawa angin. Patriar Istana 9 Neter, seorang ahli peringkat keempat di alam abadi atas, Sui Youming, telah gugur. Baik tubuh maupun jiwa telah hancur. Orang yang duduk di sebelahnya, Zhan, berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Saat cahaya abu-abu menembus dadanya, teknik reinkarnasi di dalam tubuhnya secara otomatis aktif, berusaha untuk melawan dan mengubah energi reinkarnasi. Namun hal ini justru mempercepat kematiannya. Kekuatan kacau dan energi reinkarnasi bertabrakan dan saling menghancurkan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi benar-benar tak terkendali. Ah! Zhan E mengeluarkan jeritan melengking yang tidak manusiawi, tubuhnya membengkak seolah-olah sedang dipompa, aliran udara abu putih yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di bawah kulitnya, dan darah busuk bercampur dengan pecahan organ dalam menyembur dari 7 lubang tubuhnya. Landasan reinkarnasinya sedang terkikis dan dihancurkan dari sumbernya oleh kekuatan kekacauan. David melangkah maju dan tiba di depan Zhan E, menarik domain kekacauan ke dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangan dan menekan ke bawah, dan sebuah kekuatan lembut dan kacau untuk sementara menstabilkan tubuh Zhan E, yang berada di ambang kehancuran. Apakah semangat klan Hu masih ada? David menatap mata Zhan E, suaranya sedingin es. Zhan E telah benar-benar ambruk saat ini. Kultivasinya telah hancur total, kekuatan hidupnya telah terkuras, dan dia hanya tinggal memiliki napas terakhirnya. Dia tertawa getir, matanya dipenuhi kebencian dan kegilaan. Klan Hu? Hahaha. Jiwa-jiwa semut itu, sudah lama diambil oleh sang guru. Mau cari mereka di gerbang reinkarnasi. Namun, begitu kau memasuki gerbang reinkarnasi, kau akan menjadi seperti mereka boneka. Hahaha. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Bab 5975 Puncak Surga ke-12. Tatapan David menjadi dingin. Dia berhenti berbicara dan mengarahkan jarinya seperti pedang, membuat tebasan ringan. Tertawa. Kepala Zhan E terlempar ke udara, sementara tubuhnya yang tanpa kepala jatuh dari langit. Bahkan dalam kematian pun, dia tetap mengenakan senyum bengkok dan gila itu. Penguasa Aula Jalan Jahat, Zhan E, seorang dewa tingkat atas peringkat ketiga, telah gugur. Kesunyian. Di dalam dan di luar gerbang gunung, terdapat keheningan yang mencekam. Puluhan ribu kultivator yang telah berjanji setia kepada Aula Jalan Jahat menatap kosong ke arah 2 keping abu yang perlahan menghilang di udara dan mayat tanpa kepala yang jatuh,
lalu menatap sosok muda yang berdiri di udara dengan jubahnya berkibar, pikirannya benar-benar kosong. Mati. Dua immortal yang sangat kuat, pemimpin dari Evil Pathol dan Nin Nether Palace, mati begitu saja? Dia dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh seorang pemuda di tingkat ketujuh alam dewa abadi, semudah menghancurkan dua semut. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian. Itu adalah kekalahan telak. Ini adalah serangan pengurangan dimensi yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak jelas siapa yang pertama kali berlutut, tetapi kemudian, seperti domino yang tumbang, puluhan ribu kultivator di luar gerbang gunung berlutut serentak. Banyak orang yang sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan buang air besar, dan seluruh tubuh mereka gemetar seperti daun. Ampuni aku. Senior, ampuni aku. Kami dipaksa melakukan ini oleh kuil jalan jahat. Kami bersedia bertobat dan berubah. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Tangisan dan permohonan belas kasihan memenuhi udara. Para tetua yang tersisa di aula jalan jahat berwajah pucat pasi. Beberapa jatuh ke tanah, sementara yang lain diam-diam menyelinap pergi, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan yang luar biasa. Mereka memperhatikan sosok David yang menjauh dengan ekspresi yang sangat kompleks. Ada rasa kaget, kagum, gembira, dan perasaan disorientasi yang aneh. Sekitar sebulan yang lalu, pemuda ini membutuhkan perlindungan mereka, dan leluhur api bumi harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Namun kini, ia berdiri di puncak surga ke-12, dengan mudah membunuh para raksasa yang hanya bisa mereka pandangi. Kecepatan peningkatan dan kekuatan yang menakutkan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Raja Iblis Awan Merah terbang ke sisi David, memandang para kultivator yang berlutut di bawah, dan menyeringai, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang masih ragu-ragu ini? Tatapan David menyapu area di bawahnya, matanya acuh tak acuh, dalangnya telah dieksekusi, dan mereka yang dipaksa akan diampuni. Mereka yang bersedia bertobat akan dihapus teknik kultivasinya yang terkait dengan gerbang reinkarnasi dan akan diusir dari pegunungan dunia bawah. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang, seperti sebuah ketetapan ilahi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak. Puluhan ribu petani seolah-olah telah diberi pengampunan, dan mereka berulang kali bersujud. David mengabaikan mereka dan malah mengalihkan pandangannya ke puncak gunung Samsara, ke altar Samsara yang sangat besar, dan di atas altar, kebayangan ilusi gerbang Samsara yang telah berfluktuasi hebat karena jatuhnya Zan-E tetapi belum menghilang. Gerbang reinkarnasi jiwa klan Hu. Dia bergumam sendiri, dengan kilatan dingin di matanya. Membunuh Zan-E dan Sui Youming hanyalah langkah pertama dalam balas dendam. Dalang sebenarnya di balik semua ini, gerbang reinkarnasi yang menyeramkan, dan yang disebut penguasa reinkarnasi di baliknya, adalah target utama. Selain itu, jiwa klan Hu harus direbut kembali. David menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh dan desakan yang ada di hatinya. Dia tahu bahwa gerbang reinkarnasi melibatkan hukum-hukum fundamental dunia ini, dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatannya saat ini, akan gegabah untuk terburu-buru masuk. Diperlukan lebih banyak persiapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang manual pemurnian ki primordial, dan alam kekacauan perlu dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun hari itu tidak terlalu jauh lagi. Dia berbalik dan menatap Jin Buhuan dan yang lainnya yang masih terkejut, senyum tipis teruk di wajahnya. Para senior, istana jalan jahat telah dihancurkan, dan situasi di surga ke-12 harus dirombak. Jin Buhuan menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, dan dengan hikmat menangkupkan kedua tangannya. Saudara Taois David, tidak, Senior David. Mulai hari ini, 12 langit akan menghormati Anda. Kami bersedia mengikuti Anda, Senior, untuk memulihkan ketertiban dan membasmi kejahatan yang tersisa. Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya juga membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan kekaguman tulus mereka. David menggelengkan kepalanya, tidak perlu gelar senior. Aku tetap David. Masa depan surga ke-12 masih membutuhkan perlindungan bersama dari semua orang. Dia menatap ke kejauhan, matanya seolah menembus lapisan kehampaan, mengungkapkan dunia yang lebih luas. Aku akan pergi ke gerbang reinkarnasi untuk menemukan penguasa reinkarnasi. David memutuskan untuk pergi sendiri ke gerbang reinkarnasi untuk melihat seperti apa sebenarnya penguasa reinkarnasi itu.